Yang jelas yang pertama, kalau saya sebagai seorang yang pernah bekerja di Kementerian Perdagangan, saya akan selalu mengatakan berdagang itu halal, Hmm. legal, dan baik. Hmm. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ya, 9 dari 10 sumber kesejahteraan datangnya dari berdagang. Dan disebut berdagang itu jual beli. Nggak bisa jual tok. Harus beli juga. Ada beli, ada jual. Nah, maka mari kita coba lihat. Dan juga nggak usah melawan hukum Allah. Ya, contohnya, soal kedelai. Indonesia adalah negara produsen kedelai yang sangat baik, terbaik di dunia untuk kedelai hitam. Kedelai hitam digunakan untuk apa? Kedelai hitam digunakan untuk kecap. Indonesia juga negara yang sekarang malah menjadi salah satu yang sangat diperhitungkan untuk menghasilkan kedelai edamame, kedelai segar yang dikonsumsi sebagai kedelai segar. Indonesia punya kedelai kuning, kedelai putih, beragam kedelai. Dan ini bisa digunakan untuk macam-macam seperti oncom, kemudian tahu, dan tempenya tempe mendoan. Jadi semua produk yang kemudian ternyata kedelainya melalui proses dihancurkan, justru Indonesia menghasilkan yang baik. Tetapi Indonesia hampir nggak mungkin sebagai negara tropis tidak bisa menghasilkan kedelai yang dituntut oleh tempe. Tempe itu apa? Dia membutuhkan kedelai yang bulat, yang kuning warnanya, yang seragam besarnya, seragam warnanya, konsisten, dan jumlahnya dalam jumlah yang baik. Karena tidak dihancurkan, kedelainya akan diolah dalam bentuk biji kedelai. Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti, MSc. Beliau adalah Komisaris Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, dan beliau juga Ketua Yayasan Bina Swadaya. Apa kabar Pak Bayu? Baik, Mas Bambang. Ya, beliau lahir di Manado 18 Oktober 1964. Nah, mungkin mulai bisa diceritakan, ternyata luar biasa, Bapak kuliah S1, S2, dan S3 ini di Institut Pertanian Bogor, pernah menjadi dosen, pernah di pemerintahan menjadi Wakil Menteri Pertanian maupun Wakil Menteri Perdagangan, dan saat ini menjadi Komut PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan juga sebagai Ketua Yayasan Bina Swadaya. Monggo, silakan Pak. Yang jelas saya produk IPB asli. Iya. Karena S1, S2, S3 saya di IPB. Saya pada waktu saya S1 agak lucu karena sebenarnya pada waktu itu masih memungkinkan untuk kita ikut di tes, ya, ikut tes di tempat yang berbeda. Jadi saya diterima di IPB dengan panggilan,
Dan Ya. itu pun juga ceritanya lucu, kenapa kok sampai akhirnya dipanggil, tetapi pada saat yang sama saya sudah tes, dan tesnya saya diterima di UI, di Universitas Indonesia. Tapi kemudian saya memutuskan untuk kuliahnya di IPB. Dan itu sebenarnya digerakkan oleh eyang saya. Eyang saya itu berpesan, bahwa kamu nanti mikirkan petani, gitu. Dan karena teringat pesan eyang saya itu, terus kemudian itu saya masih kecil, masih SD gitu, eyang saya berpesan demikian. Dan setelah karena teringat itu, kemudian saya memutuskan kuliah di IPB. Untuk kuliah di IPB, saya sebenarnya bukan mahasiswa teladan, mahasiswa yang agak nakal mungkin ya, karena sempat dimarahi Pak Andi, sempat macam-macam aktif di organisasi mahasiswa, ikut demo, macam-macam lah. Dan tapi yang saya sangat suka itu ngajar. Kemudian saya mulai jadi asisten, dan setelah saya jadi asisten, terus kemudian akhirnya setelah lulus, meskipun pada waktu itu zamannya lagi rame-ramenya orang kerja di bank, dan sangat banyak teman-teman saya kerja di bank, saya memilih jadi dosen. Itu mungkin juga karena ibu saya adalah seorang guru SMP, sehingga akhirnya mengajar itu menjadi sesuatu yang seperti ada panggilan aja. Dan akhirnya selanjutnya S2, S3 saya ada di situ. Kemudian mulai masuk di pemerintahan seperti apa, Pak? Saya sebenarnya agak itu ya, nggak sengaja masuk di pemerintahan. Jadi suatu ketika ada seminar tentang agribisnis. Waktu itu maha guru agribisnis kita kan Profesor Bugaran Saragi, dan beliau yang sangat getol mempromosikan agribisnis. Saya jadi asistennya. Nah, pada suatu seminar, terus kemudian Pak Bugaran mengatakan, ini harus ada di Menko Perekonomian, itu harus ada yang menangani agribisnis. Karena agribisnis membutuhkan koordinasi. Gitu. Saya ingat kira-kira begitu. Kemudian pada suatu ketika, tahun 2020 berapa ya? Saya kok jadi lupa. Iya, tahun 2000. Itu saya sedang ada di Jepang, mengikuti kursus di Jepang. Ujuk-ujuk ditelepon oleh kantor Menko Perekonomian, dan dikatakan bahwa saran dari Pak Bugaran pada waktu itu diterima. Dan dibentuklah satu unit khusus namanya Asisten Deputi Bidang Agribisnis dan Usaha Pertanian. Itu jabatan eselon 2. Terus kemudian saya ada di Jepang, ditelepon untuk langsung menjadi asisten deputi itu, menjadi pejabat tingkat direktur. Saya masih nggak terlalu dan sampai Jakarta ternyata itu benar-benar jabatan baru atau benar-benar unit baru. Mulailah saya di sana sebagai pemerintah. Tapi kemudian gonjang-ganjing situasi yang belum jelas. Saya kemudian hanya 2 tahun balik ke kampus, menjadi kepala pusat studi di kampus di IPB. Kemudian setelah Pak SBY menjadi presiden, saya diminta untuk menjadi Deputi Menko Perekonomian lebih dahulu. Deputi Menko Perekonomian tahun 2005. Deputi Menko Perekonomian bidang pertanian dan sumber daya alam. Nah, itu yang tadi Pak Bugaran bilang perlu mengkoordinir agribisnis, itulah kemudian menjadi tugas saya sebagai Deputi Menko. Kemudian setelah dari 2005 sampai 2010, saya menjadi Deputi Menko Perekonomian. 2010 sampai 2011 menjadi Wakil Menteri Pertanian, 2011-2014 menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Jadi ya keterlibatan saya di pemerintahan karena memang ide dan pemikiran kita di IPB itu
diperhatikan, didengar, dan kemudian dibuat strukturnya, dan kebetulan saya yang diminta untuk memimpin struktur itu. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini Yuk. datang dengan angin. Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Bapak sekarang berada di sebuah BUMN PT RNI yang membidangi basisnya pertanian tentang pangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Negara kita ini kan negara agraris, tapi kenapa BUMN yang mengurus itu, ini menurut pendapat saya, tidak terlalu kuat? Mungkin pertanyaan pertama kali, apakah memang benar Indonesia itu negara agraris? Eh, Itu dulu yang harusnya kita uji ya secara ilmiah. Iya. Apa sih yang kita sebut sebagai negara agraris? Iya. Apa itunya? Indikatornya apa? Ya. Ya. Pertama, GDP kita dari pertanian sudah sangat sedikit, Ya. hanya sekitar 12%. Ya. Terus kemudian tenaga kerja, kalau kita lihat dari tenaga kerja memang mungkin masih sekitar 27-28%. Tapi dari yang 27-28% itu sebagian cukup besar adalah petani gurem, petani kecil, dan kemudian juga adalah bahkan 60% lebih dari kemiskinan kita ada di desa, dan berarti berkaitan dengan pertanian. Kalau kita misalnya melihat, negara agraris, kalau dilihat dari daya saing kita itu yang paling utama hanya sawit. Yang lain itu adalah memang ada lebih karena proses panjang dalam sejarah perkebunan, karet, kopi, teh, kakao, itu pun semuanya sudah dengan dengan suasana yang sebenarnya sangat berat. Kemudian tanaman pangan, rasanya kita hanya cukup untuk diri kita sendiri. Ya. Beras, beberapa di antaranya kita impor. Jadi kalau saya malah justru, apa iya kita masih negara agraris? Dan juga misalnya kalau kita lihat jumlah lahan pertanian per penduduk Indonesia, Ya. itu hanya 0,2, kurang dari 0,2 hektar. Ya. Luas lahan pertanian dibagi jumlah penduduk. Jadi menurut saya kita mungkin perlu meninjau ulang, dan saya merasa agak nggak setuju, atau paling nggak sekarang tidak setuju dengan lagunya Kus Plus itu, yang mengatakan bukan lautan hanya kolam susu gitu. Terus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu menurut saya adalah sesuatu yang misleading, itu agak menyesatkan. Pertanian pun kalau misalnya ada di Indonesia, pertama itu membutuhkan kerja sangat keras. Kita butuh kerja keras untuk memproduksi, menyediakan pangan. Itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan yang keras. Dan yang kedua, tidak bisa hanya on-farm saja. Jadi harus seluruh ekosistemnya, jadi harus sistem agribisnisnya yang dibangun. Ya, dan itu harus bisnis gitu. Yang dikembangkan. Petani-petani kita juga harus terlibat di dalam rantai nilai, rantai pasok, sistem agribisnis yang ada. Kita mungkin bisa belajar dari salah satu agribisnis atau pertanian yang sudah nyata-nyata unggul, karena kita adalah produsen dan eksportir terbesar di dunia, dan tidak ada praktis sebenarnya ya. Dulu dia berkembang tidak dengan subsidi, tidak dengan fasilitas pemerintah, yaitu sawit. Ya. Kita melihat bahwa sawit kita itu tumbuh dan berkembang
karena dia membangun sistem sehingga menjadi punya keunggulan yang demikian bagus. Itu saya kira yang harusnya kita Ya. jawab. Dan kalau BUMN, kalau dilihat dari filosofi BUMN itu kan badan usaha milik negara. Mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kalau saya, negara itu harus ada pada saat suatu kegiatan ekonomi itu dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi masyarakat sendiri belum bisa menyediakan. Ya. Masyarakat sendiri belum mampu untuk belum mampu atau tidak menguntungkan untuk mengusahakan. Ya. Tetapi kalau masyarakat sudah bisa dan ternyata baik, dan yang saya sebut masyarakat termasuk juga perusahaan swasta, kalau masyarakat dan swasta, dan termasuk swasta di dalam Ya. itu sudah mampu dan baik mengerjakannya, ya seharusnya tidak perlu ada BUMN. Jadi justru dibalik sekarang. Ya. Kalau sudah jadi BUMN, apa manfaat yang dirasakan? Apa manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan keberadaan BUMN itu? Itu yang harusnya kemudian kita tuntut, dan sebagai komut RNI yang sekarang diberi nama baru ID Food, diberi brand baru ID Food, itu yang selalu saya mintakan kepada direksi, apa manfaat yang bisa diberikan oleh ID Food, holding pangan ini kepada masyarakat, di samping tetap mempertahankan kinerja yang baik dari perusahaan. Jadi kalau hanya sekedar mencari profit, mendapatkan kinerja yang baik sebagai BUMN, ya apa bedanya dengan swasta? Kita ada justru karena di satu sisi ini adalah sebuah usaha yang mungkin kalau dikerjakan swasta belum baik atau tidak menguntungkan. Nah, BUMN hadir dan kemudian memberi manfaat bagi masyarakat. Saya ambil contoh. Misalnya pada waktu kemarin gonjang-ganjing minyak goreng. Ya. Rupanya mendistribusikan minyak goreng ke daerah-daerah seperti Halmahera Utara, ya, terus kemudian ke pojok-pojok Nusa Tenggara Timur, itu bukan bisnis yang menguntungkan. Nah, disitulah kemudian RNI hadir. RNI mendistribusikan minyak goreng ke daerah-daerah yang terpencil itu, tentunya dengan melakukan lobby dan negosiasi dengan pemerintah, sehingga kemudian bisa mendapatkan misalnya fasilitas angkutan tol laut, ya, dan itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya, tapi justru manfaat apa yang bisa diberikan oleh BUMN itu kepada masyarakat. Ya, nah sekarang dengan posisi yang berbeda dengan sebelumnya, menjadi holding perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan itu, apa nilai lebihnya sekarang? Ya, yang pertama tadi, kalau kita menggunakan, dan ini ternyata terbukti bukan hanya di pertanian, bukan hanya karena saya dosen agribisnis di IPB, tetapi juga karena memang terbukti best practice di seluruh dunia, itu bisnis harus berada dalam sebuah ekosistem yang baik. Elektronik misalnya, ya harus ada ekosistemnya. Dan yang dimaksudkan ekosistem itu mulai dari penyediaan sumber daya manusia, financing, riset, teknologi, bahan baku, proses produksi, distribusi, dan seterusnya. Nah, dengan adanya holding RNI, maka ekosistem BUMN pangan tadi mulai makin terbentuk. Ini holdingnya baru terbentuk Februari tahun 2022 ya. Jadi sekarang masih dalam tahap penataan. Nah, ini makin lengkap ekosistemnya. Kita punya misalnya, saya mulai dari yang paling hilir. Kita punya 2 perusahaan distributor dan retail yang kuat, namanya PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan RNI Nusindo. Ini dua-duanya sangat kuat menguasai retail dan distribusi, logistik, termasuk pergudangan. Terus kemudian RNI sendiri sebagai holding itu punya kekuatan yang
besar dalam hal trading. Kemudian kita punya misalnya Raja Wali 1, Raja Wali 2, Candi Baru, itu untuk gula, produksi basis produksi dengan kebun-kebunnya. Ya. Kita punya Sangyang Sri untuk produksi pangan, kita punya Berdikari untuk produksi ternak, kita punya PN Garam untuk produksi garam, kita punya Perindo untuk produksi perikanan. Jadi dari sisi produksi ada, dari sisi trading ada, dari sisi logistik dan retail ada. Yang tadinya jalan sendiri-sendiri. Nah, kemudian RNI juga terlibat dalam program namanya Program Makmur yang di-create oleh Kementerian BUMN. Ya. Di sana disertakan juga peranan dari pupuk, dari bank, dari asuransi, ya, dan berbagai BUMN lain, sehingga ekosistem pangan itu makin terbentuk. Dan seharusnya ini akan bisa berperan yang tadi melayani masyarakat yang mungkin kalau diserahkan sepenuhnya ke swasta, maka mungkin swastanya belum tertarik, mungkin harganya menjadi lebih mahal, mungkin bisnisnya mungkin tidak sustainable. Nah, dengan adanya BUMN, hal-hal yang tadi yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi. Mengapa kita selalu masih mempunyai soal, Pak, misalnya untuk gula, sepertinya nggak pernah selesai ya. Kedelai ini makin lama juga makin banyak impornya. Juga mungkin yang lain kalau gandum sudah jelas kita memang nggak punya. Apakah ini kira-kira selamanya akan semacam itu atau mungkin bisa diperbaiki, Pak? Yang jelas yang pertama, kalau saya sebagai seorang yang pernah bekerja di Kementerian Perdagangan, saya akan selalu mengatakan berdagang itu halal, legal, dan baik. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ya, 9 dari 10 sumber kesejahteraan datangnya dari berdagang. Dan disebut berdagang itu jual beli. Nggak bisa jual tok. Harus beli juga, ada beli, ada jual. Nah, maka mari kita coba lihat. Dan juga nggak usah melawan hukum Allah. Ya, contohnya, soal kedelai. Indonesia adalah negara produsen kedelai yang sangat baik, terbaik di dunia untuk kedelai hitam. Kedelai hitam digunakan untuk apa? Kedelai hitam digunakan untuk kecap. Indonesia juga negara yang sekarang malah menjadi salah satu yang sangat diperhitungkan untuk menghasilkan kedelai edamame, kedelai segar yang dikonsumsi sebagai kedelai segar. Indonesia punya kedelai kuning, kedelai putih, beragam kedelai. Dan ini bisa digunakan untuk macam-macam seperti oncom, kemudian tahu, dan tempenya tempe mendoan. Jadi semua produk yang kemudian ternyata kedelainya melalui proses dihancurkan, justru Indonesia menghasilkan yang baik. Tetapi Indonesia hampir nggak mungkin sebagai negara tropis tidak bisa menghasilkan kedelai yang dituntut oleh tempe. Tempe itu apa? Dia membutuhkan kedelai yang bulat, yang kuning warnanya, yang seragam besarnya, seragam warnanya, konsisten, dan jumlahnya dalam jumlah yang baik. Karena tidak dihancurkan, kedelainya akan diolah dalam bentuk biji kedelai. Dan itu sangat sulit karena kita tropis. Kita banyak sekali hama dan penyakit tanamannya dan macam-macam. Karena tropis memang begitu sifatnya. Jadi kalau saya akan mengatakan, ya sudah, untuk semua kedelai yang selain untuk tempe, kita produksi sendiri. Dan untuk itu kita kembangkan produksinya dan kita kembangkan proses produksinya, kita kembangkan sistemnya. Tapi untuk tempe, karena memang konsumennya mengharapkan demikian, daripada memaksakan dan nanti akhirnya malah merusak, karena sistem produksi kedelai untuk tempe itu sangat intensif, ya kita impor saja, dagang, jual beli, gitu. Itu untuk kedelai. Untuk gula, gula itu
di Indonesia mau bagaimanapun karena lagi-lagi karena kita negara tropis, panen cuma 5 bulan. Mulai dari bulan Mei kira-kira bulan 5 sampai 5-6 bulan ke depan. Ya, berarti bulan 11. Selesainya kira-kira di bulan 10 bulan 11. Itu sudah hujan, tidak bisa lagi. Biasanya nggak bisa giling tebu. Di situ tanam. Jadi setelah itu 5 bulan prosesnya berhenti, tidak ada penggilingan. Kalau kita pernah belajar sedikit saja tentang manajemen produksi industri atau manajemen industri, maka masa total cost atau total perusahaan 1 tahun hidupnya hanya ditopang dengan 5 bulan. Kan gitu. Jadi artinya kan dia giling 5 bulan berarti dia menghasilkan 5 bulan. Bagaimana mungkin? 6-7 bulan overhead cost-nya bagaimana? Ya, dan sebagainya. Jadi ya sudah, pas bagian yang 5 bulan kita panen, kita pakai tebu kita sendiri. Pas bagian yang 5 bulan kita tidak panen, ya, supaya industri kita juga bisa tumbuh dan berkembang, di samping juga ada kebutuhan karena tumbuhnya industri makanan minuman, farmasi, ya nggak apa-apa kita impor, kita berdagang di situ. Jadi kalau menurut saya, sepanjang itu adalah suatu hal yang rasional, objektif, tidak ada korupsi, tidak ada KKN, kata BLC dan sebagainya, tapi benar-benar suatu proses yang logis, menurut saya sih nggak apa-apa. Lagi-lagi karena ya kita jual tuh dagang. Nanti yang kita ekspor apa dong Pak? Yang kita ekspor makanan minumannya. Mayora, Garuda Food, Indofood, banyak sekali produk yang sekarang kita sudah ekspor, dan itu di dalamnya ada gula yang menjadi salah satu bahan baku utama. Jadi menurut saya, itulah yang tadi saya katakan. Kita tidak bisa lagi hanya sekedar mengatakan kita ini negara agraris. Pertama, saya akan argue di mana sih buktinya kalau kita negara agraris. Ya, mungkin dulu, tapi sekarang sudah sangat terbatas dengan perubahan iklim, dengan macam-macam. Itu menurut saya sudah harus kita tinjau ulang. Dan yang kedua, kalau kita berpikirnya adalah sistem agribisnis komprehensif, maka kita akan bisa menunjukkan bahwa kita tetap berdaulat, kita tetap mandiri, kita tetap menentukan perkembangan dari agribisnis kita sendiri, tetapi kita juga tidak kemudian mengorbankan berbagai pihak untuk sedemikian sehingga misalnya konsumen mendapatkan harga yang terlalu mahal, daya saing kita hilang dan seterusnya. Jadi mari kita melihatnya secara utuh, secara komprehensif, dan dengan menggunakan data dan sains. Jadi kesimpulannya ID Food ini diarahkan kemana, Pak? Itu tadi, jadi memperkuat sistem pangan nasional, dan memberi manfaat kepada masyarakat di bidang pangan. Arahnya itu. Dan kita memperkuat ekosistemnya, memperkuat berbagai komponen tentang pangan, dan yang kemudian juga memperkuat peran dan manfaat tadi, sedemikian sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan dari BUMN ini. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Baik, sekarang pindah ke fungsi Bapak sebagai Ketua Yayasan Bina Swadaya yang berusaha mendorong pemberdayaan masyarakat. Ini kegiatannya apa saja dan apa yang ingin dicapai, Pak? Ya, Bina Swadaya itu yang paling terkenal adalah Trubus. Iya, majalah Trubus kan, dan juga berbagai macam percetakan, penerbitan yang kita kembangkan. Kita di Bina Swadaya itu paling tidak ada 5 kelompok bisnis. Kelompok pertama adalah yang tadi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sendiri. Ini kita banyak sekali terlibat misalnya dengan meredakan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat setempat, melakukan reklamasi tambang, kemudian juga melakukan pemberdayaan UKM dan desa-desa di sekitar kegiatan usaha,
mengatasi permasalahan konflik air dan sebagainya. Ada kira-kira mungkin kalau nggak salah sekitar 17 provinsi peranan pendampingannya bidang swadaya saat ini. Kelompok yang kedua adalah toko terubus. Toko terubus ini toko menjual alat-alat pertanian dan bibit-bibit tanaman. Ini utamanya adalah untuk UKM buah-buahan, UKM buah sayuran. Kita jual pupuk, bibit, alat-alat dan lain-lain. Dan selain UKM juga hobiis. Ini banyak sekali dikunjungi, disenangi oleh masyarakat perkotaan. Terdapat kira 26 atau 27 toko di seluruh Indonesia yang sudah ada toko terubus ini dengan berbagai aktivitas. Kemudian kelompok yang ketiga adalah majalah Trubus, penerbitan Trubus. Penerbitan Trubus ini menerbitkan majalah, tapi juga buku-buku praktis pertanian dan berbagai macam penerbitan lain, mulai dari fiksi, ilmu dan teknologi praktis, pengetahuan praktis, kemudian motivational literatur, bahkan sampai ke buku agama. Jadi semua kita coba apa yang diminta dan dilayani dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kemudian yang keempat adalah Wisma Hijau. Wisma Hijau ini itu dulu namanya Pusdiklat Trubus, jadi Pusat Pendidikan dan Latihannya Bina Swadaya. Pusdiklat Trubus itu di Cimanggis. Tapi sekarang juga melayani ruang-ruang pertemuan, penyewaan ruang pertemuan, sampai ke wedding dan lain-lain. Berikut cateringnya. Nah, ini yang berkembang pesat adalah catering Trubus. Ini melayani misalnya makanan sehat, makanan bekal untuk anak sekolah, makanan untuk lansia, dan makanan untuk penderita diabetes misalnya. Di samping makanan-makanan lain dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kelompok usaha atau kelompok usaha keuangan mikro. Ya, ini menyediakan dana-dana murah, dana-dana mudah, mudah dan murah kepada UKM yang membutuhkan, baik dalam bentuk operasi maupun BPR. Nah, kita ada di 9 titik di Jawa dan 2 di Sumatera. Jadi itulah 5 bidang usaha, dan Bina Swadaya mengidentifikasi diri, mengidentitaskan dirinya sebagai lembaga kewirausahaan sosial. Jadi kita melakukan tugas dan kegiatan sebagai wirausaha, tetapi dengan misi sosial. Karena bagi Bina Swadaya, membantu masyarakat itu adalah panggilan luhur. Membantu masyarakat itu, membantu orang lain itu adalah panggilan luhur. Ya, melakukan pemberdayaan masyarakat itu menjadi misi Bina Swadaya. Tapi tetap dengan norma bisnis begitu, Pak? Iya, harus dengan norma bisnis. Karena kalau enggak, nanti kita tergantung pada dana donasi, kita hanya menunggu charity. Tidak, jadi sebenarnya bisnis itu, saya sering mengatakan pada mahasiswa, kita tuh harus berbisnis menjadi saudagar yang baik hati. Ya, saudagar yang baik hati itu artinya kita bisnis. Sustainability, keberlanjutan dari usaha kita harus dibiayai oleh usaha itu sendiri. Tetapi dengan memperhatikan kepentingan orang lain, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan untung 40%, kita bisa memutuskan dong, ya udah untung kita 15% saja. Yang sisanya, yang nilai lebih yang itu, yang kita sebenarnya bisa peroleh, itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Gitu. Atau misalnya, ini kayak misalnya kami di catering Wisma Hijau, itu mungkin 60% saja makanan yang dimasak sendiri. 40% kita beli.
Misalnya untuk snack itu kita beli. Belinya kemana? Belinya kepada kelompok-kelompok ibu rumah tangga. Bu, bikinkan dadar gulung. Bu, bikinkan pisang goreng. Bu, bikinkan ini. Nanti kami beli. Dan ini yang kita sajikan ke rapat-rapat, yang kita sajikan ke event-eventnya Bina Swadaya. Jadi yang terjadi adalah si ibu-ibu yang ikut membuat snack itu mendapatkan sumber income. Di sisi lain, pada waktu kita memberikan order, wah kami belum tahu Neng gimana caranya. Kita latih, kita kasih pengetahuannya, kita ajari, kita bikin supaya mereka higienis, kita bikin supaya mereka memperhatikan sanitasi dan seterusnya. Jadi juga ada transfer of knowledge. Dan pada waktu kita membeli itu dengan fair trade, artinya kita hitung betul dia berapa biayanya, kita kasih margin yang menyenangkan, yang memadai, dan dari sana baru kita beli. Kita pass through itu ke dalam efisiensi dan kita jual kepada konsumen. Jadi kewirausahaan sosial adalah hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Toko Trubus misalnya, wah ini yang sedang laku adalah media tanam olahan kompos misalnya, dengan komposnya ada kompos kotoran hewan, ada kompos serasah daun-daun. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah petani-petani di daerah Cibinong. Di sana mereka yang mengolah sampai menjadi kompos, dan komposnya kita beli. Kelompok masyarakat penyedia media tanam itu terus berkembang dari tadinya 2 orang, 5 orang, 10 orang, 30 orang, dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjadi sumber income tersendiri. Jadi kewirausahaan sosial itu adalah kita berbisnis, tapi dengan misi sosial, dengan membawakan sebuah keinginan untuk menolong masyarakat, dan diharapkan dari sana ada solusi terhadap masalah sosial. Apakah konsep-konsep semacam itu juga diajarkan di IPB, Pak, sekarang? Ya, betul. Jadi sekarang masalah kewirausahaan sosial itu menjadi salah satu materi paling tidak di dalam kuliah kewirausahaan, materi di dalam praktek kewirausahaan yang sudah ada, dan juga materi dalam misalnya kuliah-kuliah seperti kebijakan dan politik agribisnis. Ya, ini semua adalah usaha untuk membuat mahasiswa kita lebih peka terhadap berbagai masalah sosial, tetapi tidak kemudian hanya sekedar bekerja dengan charity, tapi mencoba mengasah jiwa kewirausahaannya untuk bisa mengatasi masalah itu. Karena sebenarnya masalah itu tuh punya potensi sebagai sebuah kegiatan usaha, gitu kan. Jadi sangat banyak contohnya di dunia bahwa ternyata yang miskin dan kecil itu bukan berarti mereka tidak berdaya. Mereka berdaya, mereka punya. Cuman caranya yang harus disesuaikan dengan karakter mereka, jangan dengan ukuran dan standar kita yang top down, tapi bersama mereka kembangkan bersama-sama, dan itu sangat membutuhkan pengetahuan sekaligus semangat kewirausahaan sosial. Nah, sekarang terakhir Pak, mungkin Bapak masih ada saran tadi ya, kebijakan agribisnis yang mulai di Menko Perekonomian, mungkin seharusnya di Kementerian Pertanian itu juga lebih banyak ditekankan ke situ, gitu. Kemudian bahan-bahan kajian, bahan kuliah di perguruan tinggi, apa Pak yang perlu dilakukan sekarang? Kalau perguruan tinggi yang saya justru lebih ingin tekankan, ya kembangkanlah kemampuan mahasiswa kita, nanti calon-calon sarjana kita, untuk memiliki pemahaman satu tentang agribisnis yang utuh. Ya, jangan parsial, tapi menyeluruh, komprehensif. Karena tidak ada lagi sekarang yang bisa hidup hanya dengan sendiri, dan termasuk bidang ilmu. Tidak ada lagi bidang ilmu yang bisa berkembang sendirian. Ya. Misalnya bioscience itu sudah mengkombinasikan antara computer science dengan biologi, kan? Ya kan? Di
biotek itu memasukkan ilmu fisika nuklir dengan zoologi, dengan fisiologi tanaman. Jadi sudah sangat kuat kolaboratif itu dan semua berpikir sistem komprehensif. Ya. Ajarkanlah itu. Tapi di sisi yang kedua menurut saya yang harus juga kita dorong adalah tadi semangat untuk berwirausaha, pantang menyerah, kemudian kerja keras, mencari dengan selalu terobosan, dengan mencari kreativitas, mengandalkan inovasi untuk bisa terus seperti itu. Dan menurut saya pengalaman saya itu masuk karena saya berada di pemerintahan. Pemerintah itu memiliki banyak sekali keterbatasan, ya. Mau soal anggaran harus mengikuti, harus taat pada tata keuangan negara. Soal bekerja misalnya harus ada sesuai dengan posisinya sebagai pemerintah. Jadi biarkanlah pemerintah berkonsentrasi dengan perumusan kebijakan yang tepat, yang kondusif, yang memberi ruang pada masyarakat untuk bekerja, bergerak, gitu. Dan kita yang ada di masyarakat terus mengambil inisiatif, gitu ya, terus bekerja untuk membangun kreativitas dan artinya jangan terlalu mengandalkan kepada proses politik yang tentu akan sangat mewarnai pengambilan keputusan di pemerintahan. Pemerintah itu tentu punya peran yang amat sangat luar biasa penting, amat sangat luar biasa besar, tetapi sebenarnya yang harusnya digerakkan oleh pemerintah adalah masyarakatnya, gitu. Dan masyarakatnya lah yang nanti akan bekerja menyelesaikan masalah dan mengembangkan dan membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti, MSI, Komisaris Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia (RNI) dan juga Ketua Yayasan Bina Swadaya. Beberapa hal yang disampaikan pasti memperluas wawasan kita, pengetahuan kita, dan mudah-mudahan memberi inspirasi dan motivasi kepada generasi yang lebih muda, terutama yang masih belajar di IPB. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses Terima terus. kasih, Mas Doron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia